Makanya arc turnamen seringkali dipilih, seringkali digunakan banyak pertandingan-pertandingan yang akhirnya tuh bisa muncul ketika ada kompetisi, ketika ada turnamen, sistemnya udah jelas seperti apa. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oh, karena saya penasaran, saya Malaysian Speak. Jadi waktu aku bikin konten ngebedah arc Kyoto Goodwill eventnya Jujutsu Kaisen, waktu itu aku bilang aku tertarik tuh untuk ngebahas yang namanya arc turnamen dalam anime, dalam manga. Waktu itu sedikit aku singgung, cuman aku awalnya gini dulu aja deh. Kurang lebihnya dalam sebuah anime, manga, cerita fiksi apapun gitu loh ya, terutama yang action, itu biasanya ada 3 typical arc yang paling sering dipakai dalam ceritanya, paling umum dipakai. Pertama itu arc turnamen, dimana jelas namanya turnamen, ada kompetisi di sana. Yang kedua rescue arc penyelamatan, ada temennya diculik, ada temennya disakitin, kemudian membalas gitulah yang menyelamatkan temennya, itu rescue arc. Sering kan gitu ya anime kayak gini. Yang ketiga itu war arc, jelas namanya berarti perang. Dah, inilah 3 konsep arc yang paling sering dipakai, paling sering muncul. Tapi dari semuanya, rasaku tuh arc turnamen itu kayak apa ya, semua mangaka, terutama kalau action shonen, kelihatannya kayak latah gitu, kayak harus banget ada tuh namanya arc turnamen dalam ceritanya mereka. Kenapa sih kok kayak gitu? Kenapa kok arc turnamen selain tentu seru, menegangkan gitu kan, penuh dengan aksi, memang jelas, tapi selain itu ada alasan lain kenapa arc turnamen tuh seringkali menjadi konsep yang umum banget dipakai dalam beragam seri anime. Mari kita bahas sama-sama, kita perdalam kali ini soal arc turnamen. Jadi silakan di like, share, subscribe kalau ingin bahasan kali ini. Jangan di follow Instagram Sana Speak sebagai sahabat cinta anime, sebagai sama otaku penikmat seri action shonen. Mari kita semoga mendapat. Tapi ingat, jangan sampai berdebat, cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Arc turnamen aku akan buka mungkin dari definisi dulu gitu kali ya. Arc turnamen ini jangan serta-merta diartikan arc yang ada turnamen. Jangan secara harafiah diartikan turnamen yang selalu ada babak perempat final, semifinal, final, ada bracketnya kayak itu. Enggak selalu seperti itu. Pengertian secara luasnya arc turnamen adalah segala arc yang ada kompetisi yang sistemnya jelas. Kompetisi antara 2 pihak atau lebih, sistemnya jelas, ada satu yang menang, itu jatuhnya masuk ke arc turnamen. Mungkin harusnya lebih tepatnya arc kompetisi gitu kali ya, competition arc sebenarnya, cuman orang-orang umum bilangnya kebanyakan turnamen arc. Dan turnamen arc sendiri sebenarnya kita akan sering jumpai, misal kalau di seri sport gitu loh ya, hampir semua seri olahraga jelas ada turnamen. Atau misal kalau contoh lain Shokugeki no Soma dan beragam seri-seri lainnya juga gitulah yang mencari pemenang, ada kompetisi di sana, itu sebenarnya juga termasuk arc turnamen. Bahkan saking umumnya ini konsep, tidak sedikit seri yang menggunakan konsep ini itu bukan sebagai arc tapi sebagai keseluruhan cerita. Misal kayak Law of Wacky, misal kayak Juni Taisen, itu kan keseluruhan ceritanya, keseluruhan serinya semuanya itu tentang turnamen, mencari pemenang. So as a konsep, ini emang salah satu konsep yang paling sering banget digunakan, dan memang rasanya dari sisi kreativitas gitu ya, dari sisi kreatornya, seru untuk dikreasikan. Banyak hal yang bisa kita mainkan, kalau misal kita bikin cerita gitu ya, kita mau bikin turnamen itu banyak sekali yang bisa kita mainkan di sana. Kenapa? Ada 3 alasan. Yang pertama adalah untuk karakter dalam ceritanya, adalah untuk memperkenalkan karakter-karakter baru plus memberi karakter development buat karakter yang sudah ada. Aku langsung kasih contoh aja paling gampang deh. Arc Chunin pernah aku bedah sebelumnya, dan siapa sih yang nggak ngerti arc ini? Arc Chunin, di situ kita diperkenalkan dengan banyak sekali karakter-karakter baru di seri Naruto. Banyak sekali shinobi-shinobi yang kita belum pernah ketemu, nggak pernah lihat penampakan fisiknya, bahkan mungkin desa yang kita nggak kenal, asing buat kita, itu muncul di sana. Kalau nggak karena arc turnamen, kalau nggak ada ujian Chunin, nggak ada turnamennya, gimana caranya Kishimoto Sensei, mangakanya, bisa menghadirkan karakter-karakter baru jumlahnya seabrek dalam cerita? Itu contoh paling gampang. Memberi development, tentu di arc itu kita juga ada development untuk karakter-karakter yang sudah dihadirkan ke dalam cerita. Sakura dapat development meskipun dia masih beban, Sasuke dapat development, dan Naruto pun juga dapat development. Karakter-karakter inti yang sudah diperkenalkan dalam cerita, ada perkembangannya juga di sana, ikut dalam cerita, ikut berkembang. Contoh lain, Boku no Hero misal. Di Boku no Hero ada Arc Sports Festival olahraganya UA. Di situ ada development nih buat karakter-karakter kayak Kirishima,
kayak Todoroki, kayak Deku, karakter-karakter yang sudah dari awal cerita muncul. Tapi di situ kita juga diperkenalkan dengan karakter-karakter dari kelas lain. Lagi-lagi aku ulangin, gimana caranya manggakannya, dalam konteks ini Horikoshi Sensei, menghadirkan karakter baru seabrek, banyak banget jumlahnya, kalau nggak pakai turnamen. Itu cara paling gampang, cara paling efisien, lewat menghadirkan kompetisi di ceritanya. Alasan yang kedua adalah menyuguhkan action. Banyak pertandingan-pertandingan yang akhirnya tuh bisa muncul ketika ada kompetisi, ketika ada turnamen, sistemnya udah jelas seperti apa. Dan lebih-lebih yang penting adalah ketika ada turnamen, itu biasanya kalau dalam konteksnya seri action nih ya, pukul-pukulan nih, gebuk-gebukan nih, biasanya karakternya atau peserta dalam turnamennya itu nggak diizinkan sampai mati. Inilah yang penting, inilah kuncinya. Ketika ini sebuah seri action, gimana mungkin kita bisa mempertemukan karakter baik lawan karakter jahat gitu katakanlah ya. Protagonis lawan antagonis, mereka bertarung tapi salah satu dari mereka tuh nggak mati. Atau salah satu dari mereka pokok cederanya nggak parah. Kan nggak mungkin. Agak mustahil gitu rasanya. Skenario yang dibangun tuh lebih susah. Maka caranya, ya udah bikin aja turnamen. Jadi ketika karakternya kalah, nggak mati, nggak usah dimatiin karakternya. Nanti muncul lagi kok di arc selanjutnya. Bikin aja dia tersingkir dari turnamennya. Bikin dia tereliminasi dari babak tersebut. Jadi dengan adanya turnamen, mereka bisa muncul lagi ke depannya. Dan lebih-lebih yang kedua adalah mempertemukan pertandingan yang mustahil. Aku kasih contoh Fairy Tail. Fairy Tail tuh berapa kali ada arc turnamen sebenarnya. Tapi salah satu yang akan aku soroti di sini adalah arc ujian ranking S, arc Tenrojima. Gimana caranya kita bisa lihat Natsu ngelawan Gildarts? Mereka sama-sama anggota Fairy Tail. Natsu deket banget sama Gildarts, dan kesempatan mereka bertempur satu sama lain itu nggak ada, itu kecil. Ya itulah caranya, bikin turnamen, bikin ujian ranking S. Nggak cuman Gildarts sama Natsu, semua member Fairy Tail lainnya gitu ya. Siapapun itu, pikir baik-baik gimana caranya mereka bisa bertanding. Kalau nggak lewat ada kompetisi, kalau nggak lewat ada turnamen. Itu juga satu poin penting kenapa banyak mangaka, kenapa banyak kreator itu seneng gitu ya pakai arc turnamen, karena bisa mempertemukan yang mustahil ini, mempertemukan fantasi warfare ini. Alasan yang ketiga adalah batu loncatan ke konflik baru. Ini kaitannya biasanya turnamennya belum sampai kelar itu diganggu sama pihak luar. Belum sampai selesai diinterupsi sama orang ketiga, sama pihak ketiga. Makanya waktu aku bahas Jujutsu Kaisen itu ya, arc Kyoto Goodwill Event, aku bilang aku agak sayangkan ketika ini arc kompetisinya itu mengambil rute yang sama. Di video itu aku bilang dari tahun 80 itu sudah ada. Kenapa? Karena Sensei ya, arc pertamanya itu arc turnamen, dan di situ langsung diganggu sama pihak ketiga. Turnamen Galaxian Wars kan langsung diganggu sama Iki. Dan setelah itu banyak sekali seri gitu loh yang sudah mengadaptasi konsep seperti ini. Bagi mangaka, bagi seorang kreator, gimana caranya membuat sebuah konflik baru dengan karakter yang jumlahnya banyak, ceritanya udah panas, kalau nggak lewat arc turnamen. Makanya arc turnamen seringkali dipilih, seringkali digunakan, yaitu tadi untuk batu loncatan masuk ke arc yang baru, ke konflik yang baru. Nah itu 3 alasan kenapa banyak sekali, bahkan mungkin nggak cuman anime atau manga gitu kali ya, film, game, apapun itu seringkali pakai konsep ada kompetisi, ada turnamen. Karena ini kreativitas yang bisa dimainkan di sana, dituangkan, dicampur adukkan di sana tuh luas banget dengan alasan-alasan tadi. Masalahnya, arc turnamen itu karena paling seru, jumlah pertandingannya bakal banyak, karakternya bakal banyak, seringkali dipakai menjadi filler. Dalam beberapa seri, akan ada pertandingan-pertandingan yang mungkin nggak muncul di mangganya gitu kali ya, di source-nya nggak ada, tapi di animenya ada. Di animenya mereka dipertandingkan, atau di animenya dilama-lamain. Aku kasih contoh paling gampang, One Piece. One Piece waktu arc-nya Foxy, Devi Backfight kalau nggak salah namanya itu ya, buat yang baca mangganya ya, kalian tahu betul yang lawan Foxy itu cuma 3 ronde sebenarnya, 3 permainan berbeda. Tapi di animenya 3 ini iya ditambah 3 lagi, jadi total kalau di animenya jadi 6 babak, 6 ronde. Aku tidak bilang berarti buruk, enggak. Waktu aku nonton pertama kali, jujur aku nggak ngerti kalau 3 pertandingan, 3 ronde lainnya itu filler. Dan sejujurnya aku menikmati sekali. Itu salah satu arc filler One Piece yang eksekusinya bener, itu di arc-nya Foxy ini.
Dan ini satu contoh kalau arc turnamen, arc kompetisi itu bakal sering ditarik ulur biasanya. Supaya bisa lebih lama, supaya bisa lebih panas, ada hal yang bisa diceritakan lebih banyak, atau mencukupi durasi, akan ada momen-momen yang di-stretch, yang ditarik, diperpanjang, diulur-ulur. Maka bahayanya ketika stretchnya, nariknya ini terlalu lama, terlalu panjang, hati-hati kalau nanti akhirnya kita malah bosen. Ini satu hal yang harus diwaspadai biasanya gitu ya. Komite produksi anime atau manga, mereka harus berhati-hati di lubang ini. Karena kalau mereka terlalu nyaman narik ceritanya, ngasih filler, entah filler scene gitu ya, atau filler episode bahkan, banyak sekali yang ditambahkan dan itu memperlama pacing ceritanya, yang ada nanti malah orang-orang bosen. Dirasa pacingnya terlalu lambat, pacingnya berantakan. Nah, karena arc turnamen itu kan udah banyak banget gitu ya. Dari zaman Dragon Ball pertama kali Goku masih bocah, itu udah ada turnamen. Sensei tadi aku bilang tahun 80-an, bahkan mungkin sebelum Sensei ya gitu kali ya. Udah ada banyak banget lah seri yang pakai konsep kompetisi, konsep turnamen. Tantangan dari mangaka sekarang, tantangan dari kreator, nggak cuma anime atau manga gitu ya. Ketika bikin turnamen, ketika bikin kompetisi, harus ada pembedanya. Harus ada kejutannya. Contoh yang paling gampang, ini paling dasar, Hunter x Hunter, ujian Hunter di babak finalnya, yang lanjut ke pertandingan selanjutnya itu bukan yang menang, ya kan? Peraturannya ini ada pertandingan, yang menang ya udah jadi Hunter, yang kalah harus tanding lagi. Kalau menang jadi Hunter, kalau kalah tanding lagi. Jadi ketika di banyak seri, yang lanjut, yang maju, itu adalah yang menang, yang dapat benefit. Di Hunter x Hunter itu dibalik konsepnya. Makanya memorable, gampang diingat, karena ini unik, karena beda. Itu contoh paling dasar, bahwa sebuah seri, secara umum ketika mau pakai konsep turnamen arc, ada kompetisi di sana, ada persaingan, susah untuk stand out, susah untuk mencolok, kalau nggak ada yang membedakan, kalau nggak ada kejutannya, dari yang sudah ada. Itu aja kali ya yang pengen aku bahas soal arc turnamen, arc yang mungkin paling sering banget muncul, dan aku yakin di masa yang akan datang anime-anime lain, lagi-lagi nggak harus shonen, nggak harus action, pasti akan selalu ada yang namanya turnamen. Ini adalah konsep yang paling sederhana karena menurutku dunia ini sendiri, hidup ini sendiri itu kan turnamen gitu maksudnya ya. Kita berlomba-lomba untuk menjadi pemenang, dan dasarnya manusia tuh suka melihat orang berkompetisi. Makanya kita seneng lihat olahraga basket, kita seneng lihat piala dunia sepak bola, kita seneng lihat orang tinju, karena kita suka melihat kompetisi terjadi, kita suka melihat dramanya. Itu aja gitu kali ya untuk kali ini. Silakan like videonya kalau kalian bahasan kali ini, jangan lupa berkomentar, share dengan kalian, dan terakhir selalu di follow Instagram Sanaspeak dan subscribe buat kalian nikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Sanaspeak, karena anime dan manga dan yang aku suka dan yang kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Itadashimasu.